Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Angeliara. Di sini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester apa sih yang akan saya bahas? Oke teman-teman, di video saya kali ini akan membahas mengenai ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum. Kita langsung saja, dan saya akan membuka PowerPoint saya. Nah, teman-teman, ini adalah PowerPoint saya mengenai ujian tengah semester telaah kurikulum yang tentunya disusun oleh saya sendiri, Angelia Rika Apriliana. Kita langsung saja masuk pada soal yang pertama. Ada berapa sumber prinsip pengembangan kurikulum? Menurut Anda, haruskah kesemua sumber prinsip itu digunakan ketika sedang mengembangkan kurikulum? Jelaskan dalam bentuk paragraf minimal 3 kalimat. Di sini saya menjawab, prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada prinsip umum dan juga prinsip khusus. Next. Nah, di sini saya mengkelompokkan antara prinsip umum dan juga prinsip khusus. Prinsip umum sendiri dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip efisiensi, dan yang kelima ada prinsip efektivitas. Kemudian prinsip khusus. Prinsip khusus juga dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan, yang kedua ada prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, yang ketiga ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat ada prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang kelima ada prinsip berkenaan dengan penilaian. Nah, menurut saya prinsip itu harus digunakan semua dalam mengembangkan kurikulum. Mengapa demikian? Karena pijakan dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip yang sudah saya sebutkan di atas tadi, yang bertujuan untuk mengembangkan kurikulum yang baik dan terarah. Kita masuk soal yang kedua. Roy Killen mencatat ada 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada dosen atau teacher-centered approaches, dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered approaches. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan yang berpusat pada dosen dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa dalam bentuk paragraf. Menurut saudara, kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini menganut pendekatan yang mana? Jelaskan disertai dengan contoh penerapannya, sekurang-kurangnya 2 kurikulum yang ditelaah. Kita langsung masuk ke jawabannya. Pendekatan yang berpusat pada dosen, ini merupakan pendekatan yang berpusat pada pengajar. Nah, pendekatan ini menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa merupakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry, serta strategi pembelajaran induktif. Next. Nah, teman-teman, di sini saya memberikan 2 contoh, yaitu contoh pertama ada pada kurikulum tahun 1960-an, dan contoh yang kedua ada pada kurikulum tahun 2013. Contoh yang pertama, pada kurikulum terdahulu yaitu kurikulum tahun 1960-an. Pada saat itu, kurikulum ini menggunakan metode teacher center, karena pada proses pembelajarannya, guru lebih aktif menjelaskan materi pada siswa. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu ada pada kurikulum tahun 2013. Kurikulum 2013 ini menggunakan metode student center, karena pada kurikulum ini guru menuntut siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengasah kemampuan siswa. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua ada etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruk, nilai dan moral. Yang ketiga ada estetika, yaitu pengetahuan tentang indah jelek yang ada pada nilai seni. Nah, kita disuruh menjelaskan mata pelajaran apa saja yang termasuk ke dalam bagian logika, etika, dan estetika pada kurikulum 2013. Oke, di sini saya akan langsung menjawab ya. Untuk yang pertama, logika. Menurut saya, mata pelajaran yang menggunakan logika diantaranya ada matematika, fisika, dan juga kimia. Karena mata pelajaran itu sangat membutuhkan penalaran logika yang tinggi untuk memahami isi materi.
dan juga tentunya untuk menjawab soal-soal. Yang kedua ada etika. Menurut saya, mata pelajaran yang termasuk ke dalam etika yaitu mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa demikian? Karena menurut saya dalam kedua mata pelajaran tersebut sama-sama mengajarkan tentang baik buruknya nilai moral. Nah, yang ketiga ada estetika. Menurut saya, mapel yang termasuk dalam kategori estetika yaitu mata pelajaran seni rupa. Karena dalam mata pelajaran ini siswa mempelajari mengenai kesenian yang mana di dalamnya terdapat unsur keindahan atau unsur estetika. Kita lanjut dalam soal yang keempat. Di sini saya akan mempersingkat soalnya ya. Soalnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi sumatif dan formatif. Kemudian kita disuruh memberikan contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia baik di jenjang SMP, SMA maupun SMK. Oke, kita langsung masuk pada jawabannya. Fungsi evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh guru pada akhir semester. Sedangkan fungsi evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru selama dalam perkembangan atau dalam kurun waktu proses pelaksanaan suatu program pengajaran semester. Nah, di sini saya mengambil contoh penerapan pada mapel bahasa Indonesia di jenjang SMA. Contoh yang pertama yaitu pada contoh fungsi sumatif. Contohnya yaitu setelah menyelesaikan pembelajaran bahasa Indonesia selama 1 semester, guru akan mengadakan ujian, yang ujian itu berisi semua materi yang telah diajarkan selama 1 semester. Itu adalah contoh fungsi sumatif. Kemudian yang kedua, ada contoh fungsi formatif. Contohnya yaitu setelah menjelaskan materi mengenai teks wacana, guru memberikan sebuah tes atau tugas kepada siswa guna mengetahui kemampuan siswa dan memperbaiki produktivitas belajar mengajar. Nah, itu adalah contoh fungsi formatif. Sampai di sini, semoga teman-teman juga bisa membedakan antara fungsi sumatif dan juga fungsi formatif. Oke, kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Agar kurikulum yang dihasilkan bisa berguna dan bermanfaat untuk individu, masyarakat, dan kemajuan, prinsip pengembangan kurikulum manakah yang harus dipenuhi? Jelaskan alasannya beserta contoh penerapannya dalam pengembangan kurikulum 2013. Di sini saya langsung menjawab. Menurut saya, prinsip pengembangan kurikulum yang harus dipenuhi yaitu prinsip relevansi. Karena dalam prinsip relevansi ini berisi tentang tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Tentu saja hal itu sangat diperlukan bagi setiap orang, karena pengembangan kurikulum tanpa adanya aspek-aspek tersebut, maka bisa menghambat atau pengembangan kurikulum tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, di sini saya memberikan contohnya. Contohnya, kalau dahulu di sekolah kejuruan ekonomi dilatih bagaimana agar siswa mampu menggunakan mesin tik sebagai alat untuk keperluan surat menyurat, maka sekarang mesin tik sudah tidak banyak digunakan. Akan tetapi yang lebih banyak digunakan yaitu adalah komputer. Dengan demikian, keterampilan mengoperasikan komputer harus diajarkan. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi saya mengenai ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman semua mengenai kurikulum. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.